Halo, assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabar? Semoga sehat ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi, tapi bukan tatap muka, melainkan dalam pembelajaran jarak jauh. Di hari ini juga kita akan belajar materi yang baru yang judulnya perubahan iklim. Kalau kemarin kita belajar tentang berbagai macam pencemaran. Nah, ternyata ada hubungannya nih pencemaran sama yang namanya perubahan iklim. Terutamanya adalah pencemaran udara. Nah, hari ini kita akan membahas secara sederhana mengenai perubahan iklim. Oke, mohon diikuti ya anak-anak semua. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim? Pasti kalian sering dengar dong. Iklimnya berubah gitu. Misalnya orang Indonesia biasanya iklimnya apa sih? Iklimnya tropis kan, tahu-tahu punya iklim subtropis atau dingin. Seperti itu kah? Jadi sebenarnya yang namanya perubahan iklim itu adalah perubahan cuaca yang tidak menentu. Kalau misalnya hari ini hujan, tahu-tahu nanti panas gitu kan, nggak jelas. Sebulan ini panas, tahu-tahu bulan depan hujan. Padahal sebenarnya di Indonesia itu kita mengenal yang namanya apa? Musim ya. Jadi cuacanya nggak menentu. Kalau misalnya dalam pelajaran IPS mungkin musim kemarau itu dimulai dari bulan Maret sampai September. Tapi sekarang kemarau itu nggak menentu. Begitu juga dengan musim hujan. Musim hujan dalam ilmu sosial, ilmu IPS ya, mempelajari tentang iklim ya. Ya, dalam IPA juga sih, tapi tanggal-tanggalnya enggak. Itu bulan Maret sampai September kemarau, September sampai Maret itu adalah penghujan. Tapi sekarang kalian ngerasain gak sih suka gak jelas gitu musim? Ntar kadang musim hujan tahu-tahu panas banget atau sebaliknya gitu ya. Nah, apa saja sih yang menyebabkan perubahan iklim itu? Nah, kita akan bahas. Kalau tadi di awal ibu bilang yang namanya perubahan iklim itu berhubungan sama yang namanya pencemaran. Pencemaran apakah? Khususnya adalah pencemaran udara ya. Apa saja gas dalam pencemaran udara? Nah, gas dalam pencemaran udara itu banyak. Kalau kemarin kita belajar ada CO2, ada CO atau karbon monoksida. Atau kemarin kita juga sempat nyinggung hujan asam tuh. Nah, mungkin ada yang ingat. Salah satu penyebabnya adalah SO2. Ada juga gas NO, N2O, dan lain-lainnya. Nah, gas-gas ini di dalam udara kalau akumulasinya atau jumlahnya berlebihan, itu akan membuat di atmosfer kita itu penuh dengan gas-gas ini ya, dengan gas-gas ini. Saking penuhnya, dia sampai membuat suatu lapisan udara. Nah, kalau misalnya di barat ini kita nih ada di bawah. Ya kan? Ya, anggap aja deh gambarnya bagus ya. Nah, manusia di bawah. Ada rumahnya. Ada pohonnya. Tapi gas-gas itu kan akumulasinya di atas ya. Nah, ada lapisan udara di atas itu yang isinya adalah si gas-gas polusi tadi ya. Gas-gas polusi. Yang ada CO2, CO, SO2 dan seterusnya ya.
Itu gas-gas polusi. Nah, gas-gas polusi ini kalau ada di udara itu akan menyebabkan suatu efek yang kurang bagus. Kira-kira gimana sih kalau di lingkungan sekitar kita itu banyak banget yang namanya polusi udara? Enak nggak? Seger nggak udaranya? Enggak. Terus rasanya lebih panas nggak sih lingkungan kita? Iya, rasanya tuh di sini hot gitu ya. Kalau rasanya hot kalau banyak polusi udara ya, kita akan merasakan panas. Nah, peristiwa di mana meningkatnya suhu bumi akibat adanya lapisan gas-gas polusi ini itu dinamakan dengan efek rumah kaca. Jadi yang namanya efek rumah kaca itu bukan rumah orang yang terbuat dari kaca itu yang menyebabkan perubahan iklim, atau mungkin kalian sebenarnya sudah pernah dengar yang namanya global warming. Jadi global warming itu bukan karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca dalam arti sebenarnya orang bangun rumah pakai kaca banyak itu bikin tambah panas dunia, enggak. Jadi yang namanya efek rumah kaca itu adalah gas-gas di udara yang membentuk suatu lapisan. Itu dinamakan efek rumah kaca. Mengapa dinamakan efek rumah kaca? Karena dia punya sifat-sifat gas tersebut bersifat seperti kaca. Makanya dinamakan efek rumah kaca. Kenapa sih? Emang kaca tuh sifatnya seperti apa? Kalau kamu lagi ngaca di depan cermin gimana? Nah, sifatnya memantulkan. Memantulkan apa? Memantulkan panas matahari. Yang harusnya kembali ke angkasa tapi balik lagi ke bumi gitu ya. Makanya dinamakan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini ada hubungannya sama yang namanya pemanasan global atau global warming ya. Beberapa kalian kemarin ada yang nyebut tuh global warming tapi belum paham apa sih global warming itu. Nah, jadi hubungannya efek rumah kaca karena gas tadi itu mengakibatkan terjadinya global warming atau pemanasan global ya kalau bahasa Indonesianya ya. Menyebabkan global warming. Gimana sih ceritanya kok bisa gitu efek rumah kaca di mana kacanya itu bukan kaca beneran tapi merupakan gas-gas polusi udara yang ada di atmosfer yang bertindak seperti kaca yang akan memantulkan panas matahari. Nah, gini ceritanya. Ganti warna ya. Oke, warna hijau. Balik lagi ke gambar yang tadi. Ini kita nih manusia, ya kan? Nah, ibu gambarlah ada rumahnya. Terus apa sih kegiatan manusia yang paling gampang ya berhubungan dengan panas? Misalnya selain berjemur, misalnya jemur baju ya. Ada rok gitu ya. Ada celana gitu ya lagi dijemur. Ini ceritanya jemuran nih. So, jemuran ini bisa kering kalau ada siapa sih? Ada cahaya matahari yang sampai ke bumi. Jadi nih ibu gambarin cahaya mataharinya sebagai tanda panah ya, energi panasnya matahari ke bumi. Contohnya dipakai buat ngejemur baju, terus buat manusia berjemur juga, untuk fotosintesis tumbuhan ya. Nah, ibu gambar pohon itu ya, gambar rumput-rumput lah. Nah, mereka kan juga pakai energi matahari. Saking besar energi matahari, nggak semuanya tuh energi matahari dimanfaatkan sama makhluk hidup yang ada di bumi. Saking banyaknya loh energi matahari. Nah, sisa yang tidak dimanfaatkan itu akan dikembalikan ke angkasa.
ya, karena saking besarnya tuh energi matahari. Supaya bumi nggak kepanasan itu harus dibalikin sisanya, memantul kembali ke angkasa. Tapi sayangnya dalam rangka pulangnya nih, kan tadi cahaya matahari datang ke bumi, ya kan, mau pulang lagi nih ke angkasa, ada halangan. Siapa halangannya? Halangannya itu adalah si efek rumah kaca. Dia menghalangi pulangnya cahaya matahari, ya, energi matahari. Ibu gambarin efek rumah kacanya sebagai sebuah garis. Nah, jadi ini adalah gambar efek rumah kacanya. Ibu gambarin warna kuning ya. Siapa tadi isinya si efek rumah kaca itu? Isinya adalah CO, CO2 ya, SO2 dan lain-lain. Nih, yang kuning ini isinya adalah gas-gas polusi yang menghalangi energi matahari yang harusnya pulang, datang, mau pulang ke angkasa, kehalang nih. Nggak bisa balik ke angkasa. Karena tadi kita tahu kalau namanya ini adalah apa tadi? Peristiwa efek rumah kaca, sifatnya seperti kaca ya. Tuh kan? Ini efek rumah kaca. Ibu singkat. Nah, sifatnya seperti kaca. Apa sih sifatnya kaca tadi? Nih dia. Sifatnya adalah memantulkan panas matahari. Jadi adanya efek rumah kaca ini, si kaca efek rumah kaca ini menghambat si energi matahari balik ke bumi dan dipantulkan. Dipantulkan kemana lagi? Dipantulkannya ke bumi. Nih ibu gambarin pakai garis biru ya. Jadi suhu di bumi makin meningkat karena energi mataharinya nggak berhasil balik ke angkasa, nyelekep kita kepanasan yang harusnya tadi sisa balik ke angkasa, nggak bisa, mantul ke bawah. Karena siapa? Karena ada efek rumah kaca. Siapa kacanya? Kacanya adalah gas-gas polusi. Ya, jadi kita harus mengurangi polusi ya supaya suhu di bumi itu menurun. Kita nggak global warming, nggak pemanasan global. Karena kalau banyak polusi, maka efek rumah kacanya juga besar. Cahaya matahari balik lagi dong ke bumi. Jadilah kita kepanasan ya, dan banyak lagi akibatnya. Terus gimana sih caranya supaya mengurangi pemanasan global? Ya seperti misalnya menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, menggunakan kendaraan umum ya, bersepeda dibandingkan dengan kendaraan bermotor, seperti itu. Terus balik lagi kita ke judul kita yang tadi. Judul kita adalah perubahan iklim. So, apa hubungannya perubahan iklim ya? Perubahan cuaca yang nggak menentu nih, seperti di Indonesia, nggak jelas lagi kapan hujan, kapan panas, yang ada hubungannya sama pencemaran udara. Nah, jadi yang namanya perubahan iklim itu disebabkan oleh yang namanya ini. Siapa namanya nih? Namanya adalah apa peristiwa ini? Namanya peristiwa ini adalah global warming atau pemanasan global. Jadi kalau misalnya ibu tanya, apa sih penyebab pemanasan global? Siapa yang menyebabkan pemanasan global? Pemanasan global itu penyebabnya ya ini, efek rumah kaca ini loh. Nah ini nih bikin pemanasan global. Jadi kalau ada pemanasan global atau makin parah di dunia ini ya, berarti musim itu akan semakin gak jelas nak. Gitu ya. Musim akan semakin tidak jelas karena terjadinya efek rumah kaca. So, sekarang kita harus kurangin polusi supaya iklim di Indonesia semakin lebih baik ya, musimnya, cuacanya jelas dan kehidupan kita menjadi lebih sehat gitu ya. Oke. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami secara sederhana mengenai perubahan iklim. Jadi kesimpulannya boleh Ibu simpulkan, perubahan iklim disebabkan oleh siapa? Global warming. Terus global warming disebabkan oleh siapa?
efek rumah kaca. Efek rumah kaca karena siapa sih? Karena polusi udara. Jadi yang harus kita kurangin adalah siapa? Nih, akar masalahnya adalah polusi udara ya. Ibu tambahin kalimatnya disebabkan oleh global warming gitu ya, biar nyambung kalimatnya. Global warming disebabkan oleh gitu ya, oleh efek rumah kaca, disebabkan singkat dikit nggak muat, oleh pencemaran udara atau polusi udara ya. Oke anak-anak, itu yang dapat ibu sampaikan, semoga kalian paham. Boleh kalian putar-putar lagi videonya, kemudian kalian pilih lagi video yang ada di channel Laboratorium Biologi kita, sudah ibu upload. Ada versi yang lebih bagus karena ada gambarnya. Karena keterbatasan ibu tidak bisa add gambar di dalam penjelasan ini, hanya bisa gambar sebisa ibu. Dan jangan lupa nanti di akhir ada post test yang harus kalian ikuti ya. Tinggal kalian klik aja linknya. Oke, baiklah kalau begitu kita berpisah dulu, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.